Pernah nggak lu lagi di posisi ini? Lu lagi capek, lagi burn out, atau lu ngerasa lagi diperlakukan nggak adil? Gaji lu lagi ditahan kantor, bos yang abusif, atau lu lagi battle sama depresi yang bikin lu susah bangun dari tempat tidur? Lu memberanikan diri untuk cerita ke teman, ke keluarga, atau komunitas lu. Lu butuh didengar, tapi jawaban yang lu dapat malah kayak gini. Lu kurang bersyukur aja kali, coba sholatnya ditingkatin. Pasti hati lu senang. Sabar ya, ini ujian, ikhlasin aja. Gue mau nanya sama lo, setelah lu mendengar kalimat itu, apa lu ngerasa lebih baik atau lu ngerasa lebih bersalah? Gue yakin kebanyakan dari lu pasti ngerasa lebih buruk. Seolah-olah masalah mental atau ketidakadilan yang lu alami adalah kesalahan lu karena iman lu lemah. Di video ini, gue mau ngebahas suatu fenomena yang menurut gue bahaya banget. Bahaya buat mental health kita dan bahaya buat kemajuan masyarakat kita. Nama fenomenanya spiritual bypassing. Ini adalah di mana kalimat sabar dan ikhlas dibajak untuk membungkam kita supaya diam, nurut, dan berhenti menuntut hak kita. Welcome back, mari kita bedah. Coba kita lihat realitanya di Indonesia. Kita sering disebut negara paling religius di dunia, which is good. Gua nggak masalah di situ. Tapi ada sisi gelapnya. Agama atau dalil agama sering banget dipakai sebagai shortcut atau jalan pintas. Ada dua skenario yang sering banget gue lihat. Skenario satu, isu mental health. Ada orang bilang dia depresi, diagnosa klinis butuh psikiater. Respon mayoritas, kurang ibadah, jauh dari Tuhan. Padahal depresi itu penyakit medis, sama kayak lo sakit tipes. Kalau lo sakit tipes, lo disuruh ke dokter kan, bukan cuma disuruh sabar. Skenario kedua, ketidakadilan sosial. Gaji buruh nggak dibayar, korban pelecehan bersuara. Responnya, udah ikhlasin aja. Nanti di akhirat akan dibales. Sabar, Tuhan gak tidur. Guys, ini hipokrit. Kenapa? Karena kita menggunakan Tuhan sebagai alasan untuk lari dari tanggung jawab menyelesaikan masalah di dunia nyata. Kita males mikir solusinya, kita males ngurusin sistem hukumnya, kita males nemenin teman kita ke psikolog. Jadi, cara gampang untuk cuci tangan adalah dengan melempar kartu sabar dan ikhlas. Dan dampaknya, isu mental health di Indonesia itu jalannya lambat banget. Orang takut ke psikolog karena takut dibilang gila atau dibilang kurang iman. Oke, kita masuk ke poinnya. Apa itu spiritual bypassing? Istilah ini dikenalkan oleh psikolog John Welwood di tahun 80-an. Definisinya simple, menggunakan ide-ide spiritual atau agama untuk menghindari masalah emosional yang belum selesai, luka psikologis, atau tugas perkembangan diri yang belum tuntas. Bahasa gampangnya, lu pakai topeng agama buat nutupin masalah beneran. Kenapa otak kita suka melakukan ini? Karena menghadapi realita itu sakit. Mengakui kalau kita depresi dan butuh obat itu berat. Mengakui kalau bos kita zolim dan kita harus lawan, itu berisiko. Jauh lebih nyaman buat otak kita di zona nyaman untuk bilang, ini takdir. Karena kalau itu takdir, lu nggak perlu ngapa-ngapain, lu tinggal diem. Dalam konteks spiritual bypassing, kata sabar itu berubah makna. Sabar yang harusnya aktif berubah menjadi pasif. Ikhlas yang harusnya level tertinggi penerimaan jadi alasan untuk menyerah. Ini bukan soal agamanya yang salah, tapi penggunaan agamanya ditaruh di tempat yang tidak semestinya. Ini adalah defense mechanism. Terus, kenapa ini gue bilang jebakan? Ada dua bahaya fatal kalau mindset ini kita pertahankan terus. Bayangin lu lagi ngerasain sakit fisik yang parah dan lu pergi ke dokter. Lalu dokter bilang, itu cuma perasaan lu aja. Itu rasanya invalidating banget. Saat orang depresi dibilang kurang bersyukur, itu nambah beban mental mereka. Mereka jadi mikir, udah mah gua depresi, ternyata gua juga pendosa ya. Gua emang gak pantas hidup. Ini bahaya banget. Ini bisa memicu suicidal thought. Agama harusnya jadi tempat sandaran atau tempat comfort, bukan jadi hakim di saat lu lagi berada di titik terendah. Ini sering terjadi di dunia kerja atau politik. Narasi sabar dan ikhlas ini adalah alat kontrol paling efektif buat para penindas. Kalau lo punya bos yang nahan gaji lo dan lo disuruh ikhlasin aja biar berkah, siapa yang untung? Ya bos lo. Siapa yang rugi? Lo dan keluarga. Dalam konteks ini, sabar dipakai untuk membungkam mulut lo supaya nggak nuntut hak. Ini bukan kesalehan guys, ini pembiaran kejahatan. Kalau kita terus-terusan pakai dalil agama buat memaklumi ketidakadilan, negara ini nggak akan maju. Koruptor seneng, bos toksik seneng, karena korbannya semuanya sabar.
Jadi solusinya apa? Apakah kita harus ninggalin agama? No, absolutely no. Justru kita harus balikin fungsi agama ke tempat yang benar. Gua mau ngajak lu frame atau mendefinisikan dua kata tadi, sabar dan ikhlas. Sabar itu bukan pasrah. Dalam sejarah agama apapun, sabar itu konotasinya perjuangan. Sabar itu kayak tentara di medan perang, ditembaki. Dia capek, tapi dia tetap maju. Itu sabar. Jadi, kalau hak lu diambil, sabar itu artinya lu berjuang ambil hak lu lagi di jalur yang benar. Dan lu gak nyerah di tengah jalan. Itu sabar yang benar. Ikhlas itu ada di akhir, bukan di awal. Lu berusaha dulu maksimal, lu ke dokter, ke psikolog, ke disnaker, hasilnya gimana? Baru lu serahin ke Tuhan. Itu ikhlas. Kalau belum apa-apa udah ikhlas, itu namanya malas. Jadi next time kalau ada temen lu curhat soal masalah mental atau ketidakadilan, yang pertama, validasi dulu. Gue ngerti rasanya berat banget. Yang kedua, tanya butuhnya apa? Lu butuhnya solusi atau cuma didengar? Yang ketiga, dorong bantuan profesional. Kalau sakit medis atau mental, dorong ke ahlinya. Yang keempat, baru masukin doa agar prosesnya lancar. Jangan dibalik. Sebagai penutup, gue cuma mau bilang, Tuhan ngasih kita akal, logika, dan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu psikologi dan hukum, itu buat dipakai. Bukan buat dimatiin atas nama keimanan. Menjadi religius dan peduli kesehatan mental itu bisa jalan berbarengan. Menjadi orang yang sabar dan orang yang kritis menuntut keadilan itu bisa jalan berbarengan. Jangan sampai kita jadi agen yang membuat orang lain makin depresi atau makin tertindas. Cuma karena kita males dengerin masalah mereka dan berlindung di balik kata sabar. Break the cycle. Gue pengen dengar pendapat lu. Pernah gak lu ngalamin spiritual bypassing kayak gini? Atau jangan-jangan lu pernah ngelakuin ini ke orang lain? Coba ceritakan di kolom komentar, kita diskusi di sana. Like video ini kalau lu ngerasa bermanfaat, share ke temen lu yang butuh ini. See you in the next video.